Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Cindy Amelia dengan NIM 24900802028, dosen pengampu Ibu Isabella Hasiana, SPSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak emosi terhadap daya ingat anak. Dampak emosi terhadap daya ingat anak meliputi peran emosi, pengaruh emosi positif, pengaruh emosi negatif, dan hubungan emosi dalam pembelajaran. Mari kita simak penjelasannya. Di sini, yang pertama adalah hubungan otak dan emosi. Otak dan emosi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Emosi bukan hanya perasaan, tetapi merupakan hasil kerja otak yang mempengaruhi cara anak berpikir, belajar, dan berperilaku. Emosi di sini juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap cara anak menyimpan, mengingat, dan memanggil kembali informasi yang telah mereka terima. Peran emosi. Emosi adalah perasaan yang dialami oleh seseorang, seperti senang, sedih, marah, takut, dan bahagia. Emosi memiliki peran penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Emosi dapat merespon psikologis dan fisiologis anak terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Pengaruh emosi positif. Emosi positif adalah perasaan menyenangkan yang dialami anak, seperti rasa senang, bahagia, aman, dicintai, dihargai, dan percaya diri. Emosi ini memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan akademi anak. Emosi positif dapat meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat. Emosi positif membantu otak anak bekerja lebih optimal, anak lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Informasi lebih mudah disimpan dan diingat dalam jangka panjang. Anak juga lebih cepat memahami dan mengingat pelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Emosi positif menumbuhkan motivasi intrinsik. Anak belajar karena ingin, bukan karena takut. Anak juga lebih antusias mencoba hal baru. Anak tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak merasa dihargai dan didukung, anak juga lebih yakin atas kemampuan dirinya, berani mengemukakan pendapat, tidak takut melakukan kesalahan, dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Kepercayaan diri yang sehat sangat penting bagi perkembangan anak. Yang keempat, mendukung perkembangan emosi dan mental yang sehat. Emosi positif membantu anak mengenali dan mengelola emosinya, mengurangi stres dan kecemasan, mengembangkan ketahanan mental. Anak yang emosinya stabil cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Yang kelima adalah mendukung perkembangan otak anak. Lingkungan emosional yang positif merangsang pertumbuhan sel saraf, memperkuat koneksi antar neuron, dan mendukung perkembangan fungsi kognitif secara optimal. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional sehari-hari. Dan yang terakhir, membentuk sikap dan karakter positif. Emosi positif membantu membentuk karakter anak seperti sikap optimis, rasa tanggung jawab, empati, dan kepedulian. Sikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Karakter ini penting bagi kehidupan anak di masa depan. Pengaruh emosi negatif. Emosi negatif adalah perasaan yang tidak menyenangkan, seperti takut, cemas, marah, sedih, stres, dan tertekan. Pada anak, emosi negatif memiliki dampak besar terhadap perkembangan kemampuan mengingat, belajar, dan perkembangan otak. Emosi negatif dapat menimbulkan mengganggu konsentrasi dan perhatian. Emosi negatif membuat pikiran anak tidak fokus pada informasi yang sedang dipelajari. Anak mudah terdistraksi, sulit memperhatikan penjelasan guru dan orang tua. Informasi tidak masuk secara optimal ke dalam memori. Akibatnya, daya ingat akan menjadi lebih lemah.
Yang kedua, menghambat proses penyimpanan memori. Saat anak merasa takut atau cemas, otak memprioritaskan respon bertahan. Fungsi pusat memori terganggu. Informasi sulit disimpan dalam ingatan jangka panjang. Anak lebih mengingat rasa takutnya daripada materi yang dipelajari. Yang ketiga, menyebabkan lupa dan kesulitan mengingat kembali. Anak dengan emosi negatif mudah lupa materi yang dipelajari, sulit mengingat kembali informasi yang sudah mereka terima, mengalami kebingungan saat mengerjakan tugas. Terkadang hal ini disebut anak sebagai anak yang kurang pintar, padahal penyebabnya adalah kondisi emosional. Yang keempat, trauma dan ingatan yang terganggu. Pengalaman emosi negatif yang sangat kuat dapat menyebabkan trauma, mengganggu dan memblokir proses memori, menyebabkan ingatan terdistorsi dan tertekan. Anak bisa menghindari situasi belajar tertentu karena teringat pengalaman buruk sebelumnya. Jadi, bukan hanya otak, emosi juga memerankan peran besar dalam pembelajaran anak. Pembelajaran anak tidak hanya tergantung pada kemampuan otak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Emosi positif memperkuat proses belajar dan daya ingat, sementara emosi negatif yang berkepanjangan dapat menghambat perkembangan akademik anak. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan emosional merupakan kunci keberhasilan pembelajaran anak. Conclusion, emosi berperan penting dalam membentuk daya ingat anak. Emosi positif memperkuat memori dan proses belajar, sedangkan emosi negatif yang berkepanjangan dapat melemahkan daya ingat dan perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, lingkungan emosional yang sehat sangat diperlukan agar anak dapat belajar dan mengingat secara optimal. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya, yaitu dampak emosi terhadap daya ingat anak. Semoga bermanfaat. Bye-bye.